Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kadis Penal Laksamana Pertama Julius Wijoyono. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam Mbak Cynthia. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Julius, bisa digambarkan kepada kami sebenarnya kronologisnya seperti apa ketika KRI Nanggala 402 ini dinyatakan hilang kontak, bahkan ada dugaan tenggelam dan kerusakan tangki bensin? Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 ini, jam 00 pagi, KRI Nanggala 402 menyelam ke tempat tugas penembak karena sangat menembakkan kepastian. Masyarakat penyelamat untuk melakukan penembakan. Namun setelah itu, KRI Nanggala hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya dilaksanakan prosedur pencarian oleh unsur-unsur tugas KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, dan menggunakan aktif di. Ya, sepertinya ada kendala teknis terkait dengan audio dari Pak Julius Wijoyono. Dan saat ini Kadis Penal juga tadi sudah menyampaikan bahwa ada hilang kontak yang terjadi setelah clearance untuk menyelam diberikan. Dan hilang kontak terjadi pada pukul 3.00 WITA. Dan saat ini sejumlah KRI sudah diterjunkan untuk membantu pencarian terkait dengan hilang kontaknya kapal selam KRI 402. Kami sudah tersambung kembali dengan Pak Julius Wijoyono, Kadis Penal Laksamana Pertama. Pak Julius, bisa diulangi kembali? Tadi Anda menyebutkan bahwa hilang kontak setelah clearance diberikan. Indikasinya apa yang menyebabkan hilang kontak kapal selam ini? Jelas komunikasi antara Komandan Gugus Tugas dengan kapal selam itu harus sering terjadi sesuai dengan SOP-nya kan. Namun kenyataannya ketika melakukan penyelaman itu tidak ada komunikasi lagi, sehingga langsung dilakukan pencarian oleh 3 kapal, KRI Red, RI Mata Dinata, KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro dengan menggunakan suara aktif. Kemudian pukul 7 dilaksanakan pengamatan udara dengan heli. Ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi penyelaman terakhir tadi. Itu Mbak. Ya, apakah ditemukannya tumpahan minyak ini menandakan bahwa adanya kerusakan dari tangki BBM kapal KRI Nanggala 402, Pak Julius? Kemungkinannya ada 2. Yang pertama kerusakan mungkin, yang kedua adalah sinyal SOS dari kapal selam tersebut, dari ABK, bahwa posisi kami di sini dengan menumpahkan atau mengeluarkan bahan bakar. Ya, Pak Julius, tadi Anda menyebutkan bahwa hilang kontak pada kapal selam itu lumrah terjadi. Biasanya ketika itu terjadi, hilang kontaknya itu rentang waktunya berapa lama, Pak Julius? Tidak boleh lebih dari 3 jam. Tidak boleh lebih dari 3 jam. Artinya ini sudah masuk dalam masa yang memang perlu dikhawatirkan. Seperti itu ya Pak Julius? Iya, betul. Ya, Pak Julius, kapal Nanggala 402 ini kan memang saat ini diperuntukkan untuk latihan. Apakah sebelum diterjunkan sudah ada pemeriksaan terkait dengan mesin, terkait dengan laiknya Nanggala 402 ini? Sudah, jadi ini kan pelatihan yang kedua kali, dan sebelumnya kurang berhasil karena saat latihan penembakan torpedonya tidak mengenai sasaran. Kemudian Bapak Kasal memerintahkan untuk latihan ulang agar bisa melihat kesalahannya di mana. Itu. Pak Julius, boleh dikonfirmasi kepada kami ada berapa tepatnya awak yang berada
di dalam board, personal on board di 53 orang. 53 orang. Ini termasuk Ya. ABK dan juga personel Arsenal? Iya. Ya, Pak Julius, tadi Anda menyebutkan bahwa sempat terjadi kegagalan saat menembakkan torpedo. Bukankah ini menjadi satu indikasi bahwa kapal ini setidaknya perlu di-maintain ulang? Bukan kegagalan, Pak. Ya, boleh dikoreksi, Pak? Ya, pernah melakukan latihan penembakan kapal, penembakan torpedo latihan dan tidak mengenai sasaran. Ini kan berkaitan dengan keterampilan, berarti kan personal. Kemudian Bapak Kasem bilang ulangi lagi sampai kena. Baik, artinya saat itu bukan karena kendala teknis ya, tapi keahlian dari petugas. Keterampilan. Ya, Pak Julius, saat ini sejumlah KRI sudah diterjunkan. Tadi juga sempat kami mendapatkan kabar bahwa Indonesia meminta bantuan negara tetangga Singapura dan Australia. Bagaimana jawaban terkait dengan hal ini, Pak Julius? Dari Singapura akan tiba hari Minggu. Hari Minggu dari Singapura, dengan Australia? Ya. Australia terlalu jauh, Pak. Oke. Kurang lebih tidak mungkin kan lebih cepat Singapura. Ya, jika memang pencarian ini kan besok masih akan terus dilanjutkan dan sampai Minggu karena mendapatkan bantuan dari Singapura. Untuk bantuan dari Singapura sendiri, armada apa yang akan diterjunkan? Kapal rescue khusus, Mbak. Mohon waktu. Ya. Ya. Untuk besok? Namanya Swift Rescue. Ya. Swift Rescue. Ship Rescue, ini dari Singapura. Oke. Ya, kemampuannya apa, Pak? Kemampuannya memiliki chamber, helikopter deck, kemudian Swift Rescue sendiri, emergency care, dan evacuation option. Baik. Artinya memiliki banyak kelebihan dari kapal yang akan diterjunkan, bantuan dari Singapura. Ini kan tapi masih akan tiba hari Minggu, Pak Julius. Lantas bagaimana dengan mekanisme pencarian? Mengingat ada masa krisis penyelamatan, setidaknya apa yang akan dilakukan esok hari? Menentukan titik lokasinya dulu. Kan sekarang masih areanya cukup luas. Jadi menemukan titik lokasinya dulu, ketika menemukan titik lokasinya akan menggunakan pendekatan yang lain. Itu akan teknis sekali. Iya. Pak Julius, kapal ini betul memiliki daya selam hingga 200 mil ya Pak ya? 200 meter. 200 Bukan meter. 200, sesuai pabrikan itu bisa sampai 500. Oke, tapi ada kemungkinan saat ini kapal sudah jatuh pada kedalaman 600 hingga 700 meter. Bagaimana dengan ABK dan awak kapal kemungkinannya? Ya itu kita mohon doa restunya dari rekan-rekan supaya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, Pak Julius, ini kan kapal selam, artinya kita tahu kemampuannya pasti memiliki kemampuan yang canggih, ada daya kedap dan diharapkan memang ABK yang berada di dalamnya dalam keadaan baik. Apakah ada kemungkinan ke arah situ, Pak Kadis Penal? Semoga, Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda dan kami tentunya saat ini sama-sama berharap agar kapal KRI Nanggala 402 dapat segera ditemukan dan ada titik terang terkait dengan pencarian KRI Nanggala 402. Selamat bertugas kembali Pak Kadis Penal Laksmana Pertama. Tentu kita doakan bersama terkait dengan penyelamatan kapal selam. Terima kasih Pak Julius Wijoyono, selamat malam. Selamat malam Mbak Astia. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Malam. Di antaranya video 2 orang turis asing mengelabui petugas keamanan dengan masker yang dilukis di wajah